Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Gufron Sugi dengan NPM akhir 058. Izin untuk memaparkan hasil praktik kerja lapangan saya selama 2 bulan terakhir di Unit Kerja Budidaya Air Tawar, Bejiharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Baik, topik yang saya ambil mengenai PKL kali ini adalah teknik pemijahan buatan ikan lele mutiara Clarias Caryapinus di Unit Kerja Budidaya Air Tawar, Bejiharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang mana saya dibimbing oleh Bapak Irman Atmanegara, SPI, sebagai Kepala Balai Bejiharjo. Berikut merupakan topik yang akan saya bicarakan. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga adalah profil instansi, yang keempat metode pelaksanaan yang saya gunakan, yang kelima adalah hasil dan pembahasan, dan yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Langsung aja ke abstrak. Eh, jadi dalam sektor budidaya itu salah satu faktor yang sangat penting merupakan ketersediaan benih secara kontinu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah, peningkatan kualitas maupun kuantitas tersebut dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah upaya pemijahan secara buatan. Pemijahan buatan sendiri merupakan pemijahan yang berlangsung akibat adanya campur tangan manusia dengan menyuntikkan hormon perangsang pada indukan. Kegiatan PKL ini dilaksanakan mulai dari 22 Mei 2023 sampai dengan 14 Juli 2023 di Unit Kerja Budidaya Air Tawar, Bejiharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Metode yang saya gunakan adalah deskriptif dengan teknik pengambilan data yang digunakan yakni menggunakan data primer dan sekunder. Kegiatan pembenihan dimulai dari pemeliharaan induk, pemijahan induk, serta pemeliharaan larva dan benih. Hasil dari kegiatan ini yakni memiliki fekunditas sebanyak 132.650 butir, derajat fertilisasi 79%, derajat penetasan ataupun hatching rate-nya 73,9%, dan survival rate-nya 66,8%. Baik, kita ke pendahuluan. Apa sih yang melatar belakangi kegiatan ini? Apa sih yang melatar belakangi pemijahan buatan yang saya pilih ini? Jadi, karena permintaan produk perikanan terus mengalami peningkatan, hal ini tuh dapat dilihat dari tingginya permintaan pasar pada produk perikanan. Nah, untuk meningkatkan nilai komersil, hendaknya usaha ini dikelola secara profesional, bukan hanya sebagai usaha sampingan sebatas pemenuhan kebutuhan hidup atau tidak mengacu pada pencapaian target keuntungan atau profit oriented. Maka, untuk mencapai target keuntungan, usaha ini perlu dikelola secara baik dengan kemampuan manajemen yang baik pula. Nah, caranya dengan seperti apa? Caranya dengan menggunakan pemijahan secara buatan. Apa sih tujuan ataupun kegunaan daripada praktik kerja lapangan ini? Yang pertama adalah tujuannya sendiri untuk mengetahui dan mempelajari teknik pemijahan buatan ikan lele mutiara Clarias Caryapinus di Unit Kerja Budidaya Air Tawar Bejiharjo. Yang kedua adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemijahan ikan lele mutiara. Dan yang ketiga, mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan teknik pembenihan ikan lele mutiara di lokasi. Kegunaannya untuk apa? Nah, untuk kegunaannya sendiri adalah penelitian ini berguna untuk penulis agar dapat melakukan teknik pemijahan buatan ikan lele yang baik dan benar. Juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya dan juga bisa mengatasi permasalahan yang ada dengan menciptakan solusi. Oke, lanjut ke bab 2 yakni profil instansi. Untuk lokasinya sendiri, Ukbat ataupun unit kerja budidaya air tawar ini berlokasi di Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nah, apa aja sih infrastruktur dan sarana yang terdapat di sana? Di sana sebenarnya ada banyak seperti kantor balai, asrama, hatchery, gudang pakan, gudang mesin, terus ada ruang pengawasan juga. Cuman untuk gudang pakan dan gudang mesin itu belum termanajemen dengan baik sehingga menjadi terbengkalai. Lalu untuk kegiatannya sendiri, Ukbat Beji Haji Gunung Kidul memilih 5 poin yang dijadikan sebagai patokan. Yang pertama, menghasilkan benih ikan yang bermutu dan berkualitas. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan benih bagi petani ikan. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan teknis dan pembinaan bagi UPR dan masyarakat. Yang keempat, melakukan uji coba perekayasaan teknologi budidaya air tawar. Dan yang terakhir, menghasilkan PAD ataupun pendapatan asli daerah. Kita lanjut ke metode pelaksanaan. Untuk waktu dan tepatnya sendiri, waktu dan tepat dilaksanakan di Beji Harjo Gunung Kidul, Karangmojo. Dan untuk bahan, bahan yang digunakan adalah indukan ikan lele mutiara yang berguna sebagai penghasil telur ikan lele dan juga diambil spermanya. Yang kedua ada upaprim, yaitu untuk menstimulasi gonad ikan atau untuk mempercepat proses pemijahan. Yang ketiga menggunakan NaCl 0,9 sebagai pengencer sperma. Dan yang terakhir ada aquabides untuk pengencer opaprim juga. Lalu alat yang digunakan pada PKL di Bejiharjo ini ada 14 alat. Yang pertama ada aerator sebagai oksigen terlarut ataupun sebagai penambah oksigen. Yang kedua ada baskom sebagai tempat telur setelah proses stripping. Yang ketiga ada bulu ayam sebagai alat untuk melarutkan NaCl dan sperma ikan. Keempat ada ember sebagai tempat untuk menimbang ikan. Karena di sana alatnya terbatas, jadi kita gunakan alat yang ada. Lalu ada gelas ukur, tempat untuk mencampurkan HCl dan sperma ikan lele mutiara. Lalu ada gunting untuk membedah lele mutiara jantan. Lalu ada kolam sebagai tempat penetasan dan pembesaran larva. Lalu ada lap dan kain sebagai bahan untuk memegang ikan lele agar tidak berontak. Lalu ada seser atau serokan untuk mengambil ikan, suntikan untuk menyuntikkan cairan ovaprim dan aquabides ke tubuh ikan. Lalu ada test kit, yakni digunakan untuk pengecekan kualitas air. Selanjutnya ada timbangan sendiri, yaitu untuk menimbang bobot indukan lele dan juga sampel gonad. Untuk sampel gonad digunakan timbangan digital. Lalu ada tisu. Tisu itu berguna untuk membersihkan kantung sperma dari darah dan juga air. Karena kalau misalkan darah dan air sperma tercampur oleh darah dan air, kemungkinan sperma tersebut akan aktif dan juga mati. Lalu ada tong besar, itu untuk menyimpan indukan lele setelah proses stripping. Teknik pengambilan data yang pertama adalah data primer, yaitu melalui pengamatan selama PKL berlangsung. Yang kedua adalah data sekunder, melalui metode wawancara dan juga studi literatur. Untuk prosedur kegiatannya sendiri, yang pertama adalah persiapan kolam pemijahan. Jadi sebelum proses yang lainnya, hal yang paling utama adalah persiapan kolam pemijahan. Yang kedua, seleksi indukan. Dan yang ketiga, pemijahan sendiri. Lalu apa aja sih parameter pengamatannya? Yang pertama itu ada fekunditas. Yang kedua ada derajat pembuahan atau fertilization rate. Yang ketiga ada derajat penetasan atau hatching rate. Dan yang keempat ada kelulus hidupan ataupun survival rate. Dan yang terakhir ada kualitas air. Baik, langsung ke bab 4 hasil dan pembahasan. Pertama ada klasifikasi dan morfologi dari ikan lele mutiara. Untuk ikan lele mutiara sendiri disahkan melalui Kepmen KP nomor 77 tahun 2015, yang mana ikan lele mutiara itu merupakan hasil dari penangkaran Balai Penelitian Pemulihan Ikan di Sukamandi, Subang, hasil dari 4 persilangan, yakni
lele Mesir, python, sangkuriang, dan dumbo. Untuk klasifikasinya sendiri adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, Ordo Ostrariopsi, famili Claridae, genus Clarias, spesies Clarias geriapinus. Untuk habitat lele mutiara sendiri, habitatnya tentu ada di air tawar, lebih menyukai air sungai, tanah, irigasi. Tapi emang pada dasarnya lele secara umum itu kuat terhadap kondisi air yang buruk sekalipun. Nah, ikan lele juga bisa eh, kuat hidup di pada tebaran yang cukup tinggi. Hal itu berdasarkan penelitian Dewi et al. Tahun 2013. Nah, menurut Iswanto, kualitas air dianggap baik untuk ikan lele mutiara hidup pada suhu yang berkisar antara 15% sampai 15 derajat sampai 35 derajat Celcius. Ikan lele juga tergolong omnivor atau pemakan segala dan memiliki sifat pemulung, yaitu pemakan bangkai. Nah, untuk proses produksi ikan lele mutiara di Yogyakarta ini, yang pertama itu ada pemeliharaan induk. Jadi untuk wadah pemeliharaan induk yang digunakan berukuran 6 kali 1,5 dengan kedalaman 1 meter. Pemeliharaan induk dilakukan dengan pemberian pakan 2 kali sehari dengan jenis pakan alami dan buatan. Pakan alami bisa diberikan melalui kerang-kerangan dan juga ikan-ikan yang mati. Untuk pakan buatannya pakan buatan ataupun komersil yakni dengan memberikan pakan berjenis SPLA 12 yang tersedia di Pet Bejiharjo Gunung Kidul. Selanjutnya, setelah pemeliharaan induk, dilakukan pemijahan buatan, yang mana pemijahan buatan ini dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada persiapan kolam pemijahan, seleksi induk, penyuntikan, pembedahan, dan juga penebaran. Nah, untuk persiapan kolam pemijahan ini dimulai dengan membuka inlet untuk mengisi air, dan juga untuk mengisi air. Setelah air terisi, outlet ditutup dan diberi oksigen terlarut ataupun aerasi. Untuk seleksi induk sendiri, kita bisa dilihat dari beberapa ciri-ciri. Untuk jantan, seleksi lele mutiara ini bisa dilihat dari lubang urogenitalnya yang emang sudah meruncing dan juga memerah. Lalu sirip punggungnya itu bisa naik bila diurut, artinya dia siap meja. Dan yang ketiga itu lebih agresif daripada yang betina. Untuk betinanya sendiri, bagian perut itu membesar dan lembek. Terus lubang urogenitalnya membengkak dan warnanya lebih pudar. Selanjutnya proses penyuntikan. Penyuntikan ini dilakukan terhadap indukan betina dengan menggunakan alat suntik yang diisi dengan opaprin dan aquabides. Dosis penyuntikan adalah 3% dari bobot ikan. Penyuntikan dilakukan pada pangkal sirip punggung ikan lele. Metode yang digunakan adalah metode intramuskuler atau penyuntikan di bawah sirip punggung itu. Nah, setelah disuntik, ikan disimpan di dalam kolam pemijahan selama 10-12 jam sebelum akhirnya di stripping. Sambil menunggu proses penyuntikan, kita lakukan proses pembedahan di hari berikutnya. Pembedahan itu dilakukan pada ikan jantan yang sudah matang gonad, sebagaimana ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi, dari arah lubang urogenital menuju ke arah operculum. Setelah itu diambil kantung spermanya dan langsung dibersihkan. Setelah dibersihkan, sperma tersebut dicampurkan dengan telur yang sudah kita stripping. Lalu ada penebaran. Untuk penebaran sendiri dilakukan beberapa tahap, dimulai dengan pencampuran sperma dengan NaCl, lalu ditambahkan dengan telur yang sudah di stripping, kemudian dihomogenkan dengan menggunakan bulu ayam supaya eh, kandungan ataupun telur yang dihomogenkan tersebut tidak rusak hasilnya. Nah, setelah dihomogenkan, terus ditambahkan air secukupnya agar sperma ikan bisa aktif ataupun mulai bekerja. Setelah dicampurkan, maka dilakukan penebaran dengan disebar ke seluruh area kolam ikan.
Selanjutnya, larva ikan lele. Untuk larva sendiri, setelah 1 hari pemijahan, telur ikan lele bisa langsung menetas. Bentuknya masih bulat, ada ekor kecil berwarna hijau transparan. Umur 1 sampai 4 hari, larva ikan lele tidak membutuhkan makanan karena dalam perut masih terdapat cadangan makanan berupa kuning telur ataupun yolk sac. Biasanya yolk sac itu habis setelah 3 sampai 4 hari larva itu menetas. Di umur 5 sampai 15 hari, cadangan kuningnya atau yolk sudah mulai habis, maka bisa diberikan pakan berupa cacing sutra dan cacing darah atau agar nutrisinya tercukupi. Di usia 5 sampai 15 hari, kita udah mulai harus memperhatikan airnya dengan cara menyipon kolam itu jika sudah kotor. Selanjutnya ke pengamatan ataupun perhitungan telur dan larva. Yang pertama ada fekunitas. Apa sih fekunitas? Nah, fekunitas itu kan jumlah telur matang dalam opari yang keluar pada saat proses pemijahan. Bisa dihitung dengan rumus F ataupun fekunitas eh, sama dengan WG ataupun bobot gonad sampel dibagi dengan bobot sampel yang dikalikan dengan jumlah telur dalam sampel yang kita hitung. Setelah dilakukan perhitungan, fekunitas yang kita dapat adalah 132.650 butir telur. Hal itu sesuai dengan penelitian Iswanto tahun 2016, bahwasanya fekunitas ikan lele mutiara itu berkisar antara 72.000 hingga 165.000 butir per kilogram itu. Selanjutnya ke perhitungan FR ataupun fertilization rate atau derajat pembuahan. Perhitungan FR itu dilakukan 8 jam setelah pemijahan, yang mana pada waktu tersebut udah terlihat tuh mana telur yang terbuahi dan juga enggak. Kalau misalnya kalau telur terbuahi itu berubah menjadi kuning dan yang tidak itu menjadi putih susu ataupun artinya mati. Perhitungan FR ini dengan menggunakan rumus jumlah telur terbuahi dibagi dengan jumlah total telur. Hasil dari perhitungan tersebut adalah 79,3%, yang mana hasil tersebut sesuai juga dengan perhitungan dari Iswanto et al. Tahun 2016, bahwasanya jumlah telur yang terfertilisasi atau terbuahi dari proses pemijahan buatan menghasilkan 76-99,2%. Selanjutnya ada hatching rate. Hatching rate itu dari penetasan ataupun telur yang sudah terbuahi menjadi menetas. Nah, itu kita hitung juga. Nilai HR itu didapat dari banyak telur yang menetas dibagi dengan jumlah telur yang dibuahi ataupun total telur. Nah, di sini tuh ada jumlah total telur terbuahi adalah 101,920 butir. Dihitung dengan 5 kali sampling dengan volume air 100 ml. Sampling dilakukan pada kolam dengan luas volume 6.272.000 ml kubik. Rata-rata pada saat sampling tuh jumlah telur yang menetas tuh 1,2 ekor. Nah, dimasukkan ke dalam rumus, hasil dari perhitungan yang dilakukan adalah HR-nya itu 73,9%. Nah, didapatkan hasil tersebut sesuai dengan Iswanto juga. Iswanto mengatakan perhitungan yang dia lakukan berkisar antara 64-91%. Jadi masih ada dalam range tersebut. Selanjutnya ada perhitungan telur dan larva. Untuk SR-nya sendiri bisa menggunakan rumus jumlah ikan di akhir dibagi dengan jumlah ikan awal dikali 100%, yang mana hasilnya itu adalah 66,8%. Hasilnya kenapa kecil? Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya adalah suhu air dan sanitasi lingkungan, yang mana suhu air di sana tuh fluktuatif. Jadi karena nggak adanya water heater, jadi mengandalkan suhu ruangan yang ada di wilayah tersebut di Ukmat Bejiharjo. Makanya perkembangan turun jadi terganggu. Terus faktor lingkungan juga karena kurangnya sanitasi lingkungan, jadi
banyak telur yang menempel pada lumpur sehingga proses perkembangannya terganggu. Ini kita jelaskan lagi faktor yang mempengaruhi pemijahan buatan ikan lele mutiara di sana. Yang pertama itu pakan indukan. Tentunya pakan sangat berpengaruh terhadap proses ini karena untuk kualitas mutu dan kuantitas jumlah pakan untuk induk ikan itu sangat penting untuk menjaga stamina kesehatan induk ikan itu juga untuk memproduksi telur dan atau sperma. Apabila pakan tersebut kurang, maka apalagi kalau kurang nutrien yang esensial, terutama kayak asam amino, vitamin, dan mineral, tentunya akan menyebabkan terganggunya perkembangan telur sehingga dapat menyebabkan kegagalan ovulasi. Karena itu, induk ikan harus cukup mendapatkan unsur-unsur yang ada dalam pakan tersebut agar proses ovulasinya tidak terganggu. Yang kedua, ada kualitas air. Untuk pH yang terdapat pada kolam itu ada 7,2 diukur dengan menggunakan alat merek Hanna Combo. Nah, keadaan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Prihani tahun 2018 bahwasanya pH air yang optimum untuk organisme perairan adalah berkisar antara 7 sampai 8,5 dengan menggunakan pH meter. Dilanjutkan oleh Suminto et al. Tahun 2019 dalam Sugiyarti dan Hafiludin 2022 menyatakan bahwa nilai pH kurang dari 5 menyebabkan penggumpalan lendir pada insan, sehingga menyebabkan kematian. Namun jika pH lebih besar dari 9, dapat menyebabkan berkurangnya nafsu makan pada benih ikan dan mutiara. Perhitungan selanjutnya yakni mengenai oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Hasil yang didapatkan pada pengecekan kualitas air tersebut ada di nilai 7,0 mg per liter. Eh, Nilai tersebut tentunya sudah cukup untuk proses pemijahan ataupun pembenihan karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti tahun 2017 yang menyatakan bahwa DO yang optimum untuk pembenihan ikan lele tidak boleh kurang dari 3 mg per liter. Dia juga sama menggunakan diameter. Lalu untuk suhu yang dihasilkan suhu yang dihasilkan itu antara 28,2 derajat Celcius sampai dengan 28,4 derajat Celcius. Yang mana hasil tersebut juga merupakan suhu yang optimum bagi pemijahan. Tapi suhu tersebut dilakukan pengecekan pada siang hari karena kondisinya yang fluktuatif, jadi malam tidak tercek dan itulah yang menyebabkan eh, kurangnya benih yang hidup pada proses pemijahan ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan cukup. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.